Halo, selamat sore teman-teman petani semua ya. Pada kesempatan sore ini saya lagi di kebun Alpocate Farm ya. Biasa kita lihat-lihat, kontrol kiranya yang mana yang perlu kita berikan perhatian ya, atau kita tangani. Contoh model seperti ini ya. Ini pangkal batang. Coba kamera ya. Pangkal batang mengalami ya bercak-bercak kemerahan ya. Coba di sebelah sana juga ya. Tentu kita akan berupaya ya mengantisipasi ya, sehingga serangannya tidak meluas. Ini kita perkirakan ini adalah gangguan serangan berupa bakteri ya, atau virus. Nanti yang mana kita akan aplikasi ya, ini dengan sejenis fungisida ya, sejenis fungisida yang berupa serbuk ya. Kita coba aplikasi dengan antrakol. Kita campur dengan jenis insektisida ya. Kebetulan persediaan kita ada DGW balistik. Jadi yang ada semacam apa ya, bekas gerekan ini. Ini kita perkirakan ya, kita pastikan ini ada semacam ya kutu atau ulat yang sangat kecil, kutu halus yang udah masuk ya, yang udah masuk di kulit ya. Di kulit, makanya dia ada bercak kemerahan ini. Tentu ini kita atasi dengan sejenis racun insektisida. Sebelum kita masukkan ya, nanti saya akan pakai jenis insektisida ya untuk meracun ya tungau, kutu ya yang ada ya di lapisan kulit ini. Nanti akan saya peragakan ya, nanti akan kita peragakan. Sebelumnya nanti akan kita bor ya. Kita bor titik-titik yang ada bekas gerekan ya. Artinya di situ kita pastikan ada jenis kutu atau jenis ulat penjerek ya. Oke. Akan kita peragakan seperti ini ya teman-teman. Coba kamera didekatkan ya. Ini ada bekas gerekan ya. Ini ada bekas gerekan ya. Seperti ini ya. Ini ada bekas gerekan. Ini. Jadi nanti akan kita coba bor beberapa titik. Nanti akan kita masukkan ya jenis DGW balistik ya. Ini obat untuk insektisida ya. Nanti medianya pakai kapas. Kebetulan kita siapkan ya untuk ngebor ya, untuk membuka lubang ya, sehingga nanti media kapasnya lebih mudah masuk. Coba kamera agak dekat ya. Jadi ini di sini ya. Ya kira 1 jari lah ya, kurang lebih 1 jari atau 1 senti gitulah ya. Ini kira. Jadi nanti di lubang ini kita masukkan racun insektisida ya. Nih. Jadi tujuan kita
untuk membunuh ya serangga yang ada di dalam. Nah, jadi ini udah memang kita larutkan, ada kapas yang udah memang kita siapkan ya. Tadinya udah memang kita siapkan. Nah, jadi gini kita masukkan ya di dalam. Nah, ini ya teman-teman, coba kamera. Nah, ini kapas sudah kita campur dengan DGW balistik ya, semacam insektisida untuk membasmi ya, termasuk kutu, termasuk penggirek batang ya. Nah, jadi kita masukkan di sini ya. Terus yang kita anggap perlu lagi, kita bikin lagi ya. Kira di sini satu lagi. Jadi ini kapasnya ini udah kita larutkan ya dengan campuran insektisida ya. Tujuan insektisida ini kita untuk meracun ya, membasmi gangguan-gangguan serangan ya yang kita perkirakan di daerah sekitar pangkal batang ini. Nah, jadi adapun tadi tujuan pengeborannya itu untuk memudahkan kita masukkan racun insektisida ini. Nah, nanti setelah ini kita akan oles juga ya campuran fungisida untuk antisipasi virus dengan insektisida juga nanti. Nah, kita akan oles di sebatas pangkal batang ini. Jadi untuk daerah sini kita bikin 2 titik. Nah, di sampingin sini lagi. Coba di samping sini. Nah, jadi daerah sini juga ada ya. Nah, jadi nanti kita bikin 1 titik di sini. Nah, jadi saya akan melakukan pengeboran ya. Jadi ini sederhana saja. Ini sebenarnya ada yang lebih praktis, ada jenis bor listrik itu yang bisa pakai cas, tapi kita yang pakai murah meriah ya. Ini kita modif, kita belikan baut kayu ya. Nah, kita modif, kita kasih pegangan ya. Nah, ini bentuk kunci segitiga ya. Ini kunci segitiganya ini kunci 8, kebetulan kepala bautnya 8 kan. Nah, ini kunci 12. Nah, ini kita tidak gunakan karena terlalu besar. Nah, ini kunci 10 karena kepala baut ini 10. Jadi kita masukkan, tinggal kita las, jadilah bor ya. Seperti ini fungsinya untuk bor, untuk kita memudahkan memasukkan media kapas yang udah kita larutkan dengan insektisida. Karena kita perkirakan mungkin di sini ada kutu, ada gangguan-gangguan serangan ya, tungau
ya atau ulat yang halus. Jadi kita basmi dengan insektisida ya yang udah kita sebutkan tadi ini. Ini. Jadi ini di sini fungsinya untuk kunci 12. Di sini untuk bor, ini udah kita tutup ya. Karena ini udah kita las mati. Ini murah meriah. Kalau kita beli bor itu kan ya lumayan juga ekonomisnya. Hitung-hitungannya. Lagian ini juga untuk pengeborannya kan tidak juga terlalu berat kan, bukan keras-keras benar gitu. Oke, untuk yang batang ini jadi seperti inilah ya. Kalau untuk alpukat itu kita memang harus rutin pemantauan, rutin lihat-lihat kira yang mana yang perlu kita antisipasi segera. Seperti itu. Mumpung dia serangannya belum masif, belum parah ya. Ini juga batangnya masih kokoh ya teman-teman ya. Ya. Ini alpukat ya. Udah kurang lebih 3 tahun, udah beberapa kali berbuah ya. Nah, ini juga ada bentuk-bentuk buah, bakal buah ya. Coba dilihat ya. Contoh ya. Coba kamera. Ini ya. Ini ada buah ya. Termasuk juga di atas. Yang mana ada yang kira perlu kita tangani, langsung kita bijaksanai. Seperti ini. Kita peragakan lagi satu ya. Karena ada beberapa yang terkena ya. Terkena serangan gangguan seperti ini. Kita juga tidak tahu persis ini apakah ini semacam serangan berupa serangga, ulat penggerek, kutu, atau tungau, atau memang ini bakteri, virus yang tidak baik. Tapi kalau untuk bakteri, virusnya nanti kita akan pakai fungisida ya, karena kita biasa pakai ya merek. Karena kalau fungisida yang merek Antrakol itu bisa dicampur ya dengan insektisida. Karena ada juga fungisida ya, obat antisipasi jamur apa itu yang dia tidak bisa diaplikasi dengan jenis insektisida. Jadi nanti akan kita oles ya. Kita akan oleskan, kuatkan setelah kita masukkan media kapas dengan insektisida ini. Nanti yang untuk di luarnya juga untuk antisipasi virus akan kita perlakukan. Oke, kita coba lagi untuk yang batang yang lainnya. Coba ini kamera ya. Semoga kameranya bagus ya. Coba
di sini kamera. Ini ya saya tunjukkan ya. Ini ada bekas gerekan ya. Ini ya contoh ada bekas gerekan. Nah, ini ada bekas gerekan ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini ada bekas gerekan. Nah, ini ada bekas gerekan. Artinya kita memastikan ada semacam penggerek di dalam sana. Nah, tentu ini akan kita masukkan berupa media kapas yang udah kita campur dengan insektisida berupa DGW tadi. Coba agak jauh kameranya. Nah, ya saya peragakan ya. Nah, ini coba agak jauh sedikit kameranya biar tidak tersentuh. Ini karena agak besar ya, jadi kita pakai baut yang 10. Oh, sepertinya ini ada beberapa titik ya, karena serangannya udah lumayan ini kalau kita lihat ya. Kita akan bikin di sini satu. Nah, jadi kita membantu memasukkannya ini bisa pakai ya, bantu dengan kawat ya. Nah, ini kawat, nah, sehingga lebih mudah memasukkannya, atau lidi ya. Kalau memang agak sulit mendapat kawat, pakai lidi juga tidak apa. Lidi bisa lidi aren, bisa lidi kelapa, atau penusuk itu sosis. Nah, kebetulan saya pakai kawat ya. Nah, ini kita di sini lagi. Nah, karena ini ada bekas bercak kotoran ya, bekas gerekan. Yang penting begitu ada melihat gejala-gejala serangan, kita harus cepat mengatasi sehingga dia tidak menyebar meluas ya. Nah, seperti itulah kan budidaya tanaman alpukat ya. Semua jenis tanaman pasti adalah gangguan-gangguan serangan, tidak hanya alpukat kan. Hanya kalau untuk alpukat ini memang harus ada perhatian lebih, karena kita juga mengharapkan ya potensi hasil. Jadi sayang kalau udah sebesar ini kita biarkan
Nah, tentu kita harus berusaha bagaimana cara mengantisipasi gangguan-gangguan serangan ini tadi. Nah, ini termasuk salah satu gangguan serangan yang biasa saya katakan itu abiotik. Oh, maaf, sorry. Ini gangguan serangan biotik ya, karena benda hidup ya. Nah, kita tahu kutu, tungau, penggerek, ulat penggerek itu adalah bernyawa. Nah, jadi dia tergolong serangan gangguan biotik. Semacam apa namanya ya, makhluk hidup. Kalaulah dia bakteri juga ya, dia juga bernyawa, termasuk biotik. Gangguan serangan biotik termasuk virus, bakteri, patogen, itu juga termasuk biotik ya. Gangguan-gangguan serangan yang mungkin agak sulit kita lihat dengan mata ya. Yang biasa kita alami ya, kalau ada serangan bakteri atau serangan virus itu, dia biasanya bersamaan juga pasti ada serangan kutu, ulat yang halus-halus atau semacam penggerek batang. Nah, seperti inilah kan. Nah, ini udah dampak karena awalnya bakteri, sehingga bakteri ini memudahkan untuk mendatangkan kutu, tungau atau semacam penggerek, ulat penggerek tadi itu. Nah, ini juga ya. Nah, di sini. Jadi yang kira mana ada semacam bekas gerekan ya, bekas gerekan itu maksud saya itu bekas gerekan daripada ulat penggerek. Nah, mungkin kita perkirakan disitulah ada ulat penggereknya lagi bekerja ya, lagi bekerja menggerek batang alpukat ini. Ini yang mana yang udah kita bor ya. Tentu kita masukkan media kapas yang udah kita larutkan dengan jenis insektisida ya. Nah, ini seperti ini. Sebenarnya dia ini lebih bagus lagi kalau kita ada lilin. Nah, ini lubang ini udah setelah kita kasih kapas ini kita tutup lilin. Hanya untuk sore ini kita tidak siapkan lilin ya, untuk menutup. Maksudnya lilin itu untuk menutup, jadi kita oles-oles ya lubang ini. Tapi kita pastikan ini tidak hujan ya. Sore ini tidak hujan, artinya ya kita juga perkirakan ya jenis obat atau racun insektisida ini pasti udah bisa menyebar ya di sekeliling yang kita titik itu tadi. Oke, itu sebelah. Coba ya kamera. Nah, ini juga ada ya. Nah, ini ada bekas gerekan ya. Nah, ini ada bekas gerekan ya. Nah, jadi nanti kita bikin di sini. Jadi jangan terlalu dalam, kurang lebih lah ya 1 jari gitu ya. Yang terpenting kita udah bisa memasukkan media kapas yang udah kita campur dengan
Nah, ini masuknya kurang lebih setengah senti. Jadi sebelumnya tadi ini kapas ini udah kita gulung ya, kita gulung-gulung. Setelah itu kita masukkan di racun DGW balistik ini. Setelah itu kita cairkan sedikit dengan air biasa. Nah, sehingga dia tidak otomatis langsung induk, atau ini ya, kita cairkan sedikit dengan air. Coba agak geser sedikit kamera. Nah, kita bikin titik lagi di sini. Ini nampak ya, ada beberapa bekas gerekan ya. Oke, coba. Ini juga ya. Hah? Sini satu, sini satu. Oke. Jadi satu titik ini udah lumayan juga ya. Kita berkeyakinan dia bisa untuk tidak hanya sebatas ini, tapi mungkin daerah-daerah yang lainnya pun otomatis kalau memang ada berupa penggereknya atau kutu yang ada di batang ini, otomatis sudah bisa terkontaminasi, sudah bisa diracun oleh obat ini tadi.
Nah, jadi tidak serta-merta kita kasih semua ya. Nah, beberapa titik saja. Coba geser sedikit kameranya. Nanti akan kita update mungkin 1 minggu atau 10 hari perkembangan selanjutnya. Apakah dia udah mengering atau masih kondisi ada kemerahan, ada semacam bekas gerakan ya. Nanti akan kita videokan kembali. Oke ya teman-teman. Tetap semangat. Jangan lupa di like, di share, ditulis ya di kolom komentar. Mungkin ada cara teman-teman, mungkin kita berbeda cara, silahkan tulis di kolom komentar. Tidak lain tujuannya adalah kita hanya sebatas berbagi. Nah, ini cara kita yang biasa kita lakukan di kebun Alpocate Farm. Salam petani, tetap semangat. Selamat sore semua.